Kenapa ada patung Yesus disalib di dalam gereja? Khusus itu gereja barat berarti ya, gereja Katolik khususnya. Salib dengan korpus, itu namanya korpus ya, tubuh Kristus. Korpus itu artinya tubuh Kristus. Ya, kalau salib polos itu ya, salib polos tuh, lalu ada Tuhan Yesus, itu namanya korpus. Ya, supaya kita melihat ya, kita melihat bagaimana kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya. Jadi jangan nanti berpahaman, oh patungnya disembah, bukan. Patungnya nggak disembah. Mas, pandangan Mas mengenai Adventis bagaimana? Adventis adalah gereja Protestan yang mengikuti mungkin lebih ke Taurat ya. Lebih ke Taurat. Mereka menjalankan tradisi-tradisi sesuai dengan Taurat. Ya, kita nggak bisa menghakimi mereka. Gitu. Selagi mereka tidak menghakimi yang lain gitu, ya jangan gitu loh. Tapi kalau misalnya saya orangnya biasa aja, cukup ya silahkan, mereka punya dasar sendiri. Selagi mereka tidak paksakan argumen mereka ini harus diterima oleh gereja yang lain. Gitu. Walaupun sebenarnya, saya kasih tahu, walaupun sebenarnya ketentuan 613 misfot itu bukan untuk orang Kristen. Tetapi kalau ada orang Kristen yang menjalankannya, is okay, nggak masalah. Gitu. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Setahu saya, Advent juga Tritunggal, ya. Setahu saya ya, Advent itu juga Tritunggal. Nggak pernah saya ketemu Advent yang oneness. saya punya teman dari Malaysia, dia Advent. Dia Tritunggal, ya. Dia Tritunggal. Berarti Ortodoks pakai Septuaginta. Iya, benar. Oneness ini adalah bidat yang berakar dari salah satu pengajar sesat namanya Sabellius. Ya, karena nama yang mencetuskannya adalah Sabellius, maka ajarannya disebut dengan Sabellianisme atau pengikut ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Sabellius yang mengatakan Yesus adalah Bapa, Roh Kudus itu adalah Yesus. Semua merujuk kepada Yesus. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, semuanya. Ya, merujuk ke Yesus, Jesus only. Ya, merujuk ke Yesus only. Tidak percaya duinatur. Jadi Yesus datang ke bumi ini menurut natur ilahinya. Jadi yang disalibkan adalah Allah. Jadi Allah mereka benar-benar menderita karena Allahnya disalibkan. Tapi kalau kita kan tidak percaya Allah menderita. Dalam artian ilahinya disalibkan, tidak. Yang disalibkan adalah kemanusiaan dari firman-Nya. Ya, jadi Allah nggak capek-capek turun dari sorga. Dia hanya menunjukkan logosnya, pikirannya, firman-Nya, daya ciptanya untuk menjadi manusia yang sehakikat dengan dia. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 14-18 dia disebut monogenes. Monogenes dalam bahasa Yunani itu berasal dari dua kata. Mono artinya satu, genus itu jenis atau hakikat. Monogenes, only, satu-satunya, makanya dia satu hakikat. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Maka jelas Yohanes 1 ayat 14 dan 18, Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia, itu adalah monogenes, satu hakikat dengan Sang Bapa. Makanya di dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan secara jasmaniah di dalam tubuh Yesus sepenuhnya keadaan ilahi ada. Karena memang sebelum dia menjadi manusia dia adalah Allah. Tapi kalau Oneness menolak itu semua, yang disalibkan ya Allah gitu. Dan dia tidak percaya Yesus itu manusia. Dia percaya Yesus Allah. Makanya dikatakan di dalam Alkitab ya, sebab Allah itu Esa pula lah ya, Esa pula lah dia yang menjadi manusia perantara. Jadi ketika kita menyebut Yesus Kristus, Kristus itu gelar ya, bukan nama ya. Namanya Yesus, gelarnya Kristus. Kristus itu udah pasti manusia. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus bukan manusia tetapi hanya Allah, menolak duinatur, berarti buang gelar Kristusnya. Sebab Kristus saja sudah artinya manusia. Kristus itu gelar manusia justru. Karena Kristus mengemban tiga jabatan raja, imam, dan nabi. Nabi ya manusia, raja ya manusia, imam ya manusia. Ya, malah Elohim atau malaikat itu tidak pernah disebut Mesias. Yang disebut Mesias itu pasti dari ketiga ini tadi, raja, imam, dan nabi. Raja menurut Raja Daud, imam menurut Imam Melkisedek, dan nabi menurut Nabi Musa. Makanya Yesus pasti punya natur kemanusiaan. Bukan Allah yang cosplay jadi manusia, bukan. Ya, cosplay jadi manusia itu artinya tidak kan, tetapi dia benar-benar manusia ya. Tetapi gini, hakikatnya sebelum jadi manusia kita nggak pernah jangan lupa untuk menjelaskannya. Hakikatnya sebelum menjadi manusia adalah firman Allah yang hakikatnya adalah Allah. Nah itu Tritunggal. Oneness yang nggak percaya semua itu. Pokoknya Yesus adalah Allah itu sendiri turun ke dalam bumi, disalibkan, mati dan disalibkan. Berarti Tuhannya mereka, Allahnya mereka yang bertahta di kerajaan surga itu pernah mati. Nah itu, kita kan nggak percaya Allah pernah mati. Yang mati adalah tubuh kemanusiaannya. Ya, makanya kalau kita baca Wahyu 1 ayat 7-8 kita baca ya.
Kita baca Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Ini kan pandangan mereka ini merujuk kepada Tuhan Yesus yang adalah Bapa. Kalau kita kan tidak ya. Ini adalah Tuhan Yesus yang bukan Bapa. Kita lihat dari segi mereka dulu. Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Lihatlah, ia ini Yesus yang adalah Bapa bagi mereka. Datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Berarti Allah mereka pernah ditikam. Loh, kita tidak percaya ya. Kita nggak percaya Allah ditikam. Nggak bisa. Karena Allah itu bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya lah yang menyatakan dirinya. Jadi yang nampak yang jalan-jalan di bumi itu bukan Bapa. Ya, saya ajari cara pahamnya yang lebih gampang. Yohanes 1 ayat 18, perhatikan. Saya putar kamera saya ya. Sorry ya. Ini saya agak mulai pusing. Ini saya kasih. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Oke? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kita catat dulu. Gini cara memahaminya supaya jangan salah. Yang tidak bisa dicatat, yang tidak bisa dilihat adalah Allah. Ya kan? Tetapi, tetapi berarti ada kata pembatasan, ya, dibatasi. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke? Tetapi anak tunggal berarti pengecualian ini berlaku kepada anak tunggal. Oke? Berarti pengecualian itu merujuk kepada anak tunggal. Yang ada di mana? Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ada kata Bapa di sini, sorry. Ada kata Bapa, berarti yang di atas yang tidak bisa dilihat itu adalah Bapa. Ya, kesimpulannya adalah ada kata Bapa di sini, yang tidak bisa dilihat ini adalah Bapa. Loh, bukankah tadi dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14 firman itu adalah Allah, Bang? Bagaimana mungkin? Berarti ada dua Allah dong, tidak? Ya, tidak ya. Ini yang disebut anak tunggal dalam bahasa Yunani, ini monogenes. Monogenes. Mono itu artinya satu, genes itu artinya jenis atau hakikat, atau saya pinjam bahasanya spesies, sorry ya, supaya teman-teman lebih paham aja. Ini arti dari genes. Ada anak IPA nggak di sini? Anak IPA, saya tanya, ada anak IPA nggak? Pernah dengar kata genus? Pernah dengar kata genus? Genus? Apa itu genus? Genus itu jenis. Genus itu dari bahasa Yunani, genes. Ya, genus dalam biologi, anak-anak biologi nih, ayo anak biologi, anak IPA, ayo. Anak IPA yang pernah belajar biologi, pendengar kata genus itu dari kata Yunani genes, artinya jenis, spesies. Ya, spesies. Jadi bukan dua Allahnya. Kita percaya Allah yang omnipresent. Kita percaya Allah yang omnipresent. Ya. Contohnya, ketika firman ini firman turun dalam rupa manusia, dibaptis, ada suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu ada turun Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Apakah ada 3 di sini? Tidak. Ini bukti dia omnipresent. Surga itu nggak kosong ketika dia turun. Sama ketika Tuhan Yesus bangkit, saya kasih tahu. Tahu nggak ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang? Tahu nggak? Pernah dengar nggak Tuhan Yesus ketika bangkit, dia menampakkan diri kepada 500 orang secara langsung dengan waktu yang bersama-sama. Tahu ya, 500 orang dalam waktu yang bersama-sama. Ini dia menunjukkan saya omnipresent. Ya, saya omnipresent. Makanya dia pakai monogenes. Kita lihat, saya kasih tahu. Arche en hologos. Oke, logosnya yang dibahas ya. Kai hologos en proston theon. Jadi logos ini, logos bersama-sama dengan theon. Kai theos en hologos. Theos lah logos itu. Oke, theos lah logos ini. Berarti kan seolah-olah, berarti yang disebut theos adalah logos, kan seperti itu. Nah, nanti dulu, maka kita nggak boleh ambil satu ayat. Jangan seperti Bani Kedar, cuman berani ambil satu ayat lalu tafsir. Ya. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos, ya kan? Lalu kita lihat, hutos en arche proston theon, panta di auto egeneto, kai horis auto egeneto aude henoho gegonen. Lalu kita lihat ayat 14.
Tadi kan logos itu adalah theos ya, theos and hologos ya kan. Kita lihat Yohanes 1:14. Kai hologos sarki egeneto kai eskenosen en hemin ya. Jadi yang menjadi daging adalah logos, oke? Ya kan? Logos. Tapi kita lihat logos ini dikasih gelarnya apa? Ya, kita lihat logos ini dikasih gelarnya doxan autodoxan hos monogenes. Nah, logos ini diberi gelar monogenes. Ingat, monogenes tadi artinya apa? Mono artinya satu, genes artinya spesies, jenisnya. Satu jenis. Makanya yang disebut monogenes cuma Yesus. Saya dan kamu itu tidak bisa disebut monogenes. Ya, udah namanya cuma monogenes, only one, cuma satu-satunya. Sehakikat dengan dia. Kita tidak sehakikat dengan Allah. Makanya kita tidak disebut monogenes. Ya, kita tidak disebut monogenes. Ya, sebentar. Mana tadi saya mau nunjukin sesuatu. Nah, karena kita adalah sarkos daging, maka dia juga menjadi sarki. Ya, karena kita adalah sarki, perhatikan, karena kita adalah sarki, kita adalah daging, maka logos juga menjadi sarki. Saya tutup dulu ininya ya. Ya, kai hologos sarki egeneto, kai eskenosan en hemin, ya, kai eta semeta tendoksan autodoksan hos monogenes. Tuh, monogenes, satu hakikat. Bahkan diulangi di dalam Yohanes 1 ayat 18. Perhatikan, theon audeis harokan popote. Allah nggak bisa dilihat. Theos ini nggak bisa dilihat. Theon audeis heoraken popote. Loh, bukannya tadi firman itu logos, bukannya logos itu juga theos, Bang. Tapi kenapa tiba-tiba di sini theos tidak bisa dilihat? Nah, kita lihat theos di sini merujuk kepada logos atau siapa, ya. Perhatikan, monogenes theos hoon iston kolpon to patros ekinos egesato. Jadi yang bisa dilihat itu adalah monogenes. Sedangkan yang tidak bisa dilihat di sini kata theosnya itu merujuk kepada patros. Patros itu father, bapak. Nah ini, jadi yang tidak bisa dilihat di atas theon audeis herokan popote itu adalah patros. Yang bisa dilihat itu adalah monogenes, ya. Yang bisa dilihat adalah monogenes. Teman-teman pernah dengar kata ikon? Orang ortodoks kan sering dengar ikon ya. Ini dasarnya. Ya. Kolose 1 ayat 15. Makanya Yesus itu disebut apanya Allah ya. Hos emi ya. Hos espin aikon toteo to aurato prototokos pases tiseos. Yesus adalah ikon dari Theos. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Karena Allah Bapa tidak bisa dilihat, maka melalui firman-Nya yang sehakikat dengan dia menyatakan dirinya. Makanya Yesus disebut ikon. Dia adalah ikon dari Theos. Paham? Ya, ingat kita percaya Allah yang omnipresent, bukan ada dua Allah, tidak ya. Bukan dua Allah, tetapi Allah yang omnipresent. Firman-Nya sudah pasti Allah. Kalau firman-Nya bukan Allah, tetapi firman-Nya kekal di dalam diri Allah yang kekal, maka ada dua yang kekal. Tetapi firman Allah adalah Allah dan Bapa adalah Allah yang kekal. Karena firman-Nya adalah Allah berdiam di dalam diri Bapa yang kekal, maka Allah itu kekal, satu dia. Ya, jadi Tritunggal itu tidak berbicara jumlah Allah, tetapi kebagaimanaan Allah yang esa. Yakobus 2 ayat 19. Engkau mengatakan Allah itu satu, katamu itu baik, tetapi setan juga tahu Allah itu satu. Ya, oke. Itu makanya Yesus disebut ikon toteo, gambarnya atau ikonnya Theos. Paham ya? Yesus adalah ikonnya Theos. Ya, di mana di sini juga menjelaskan dia adalah firman Allah. Kita geser Kolose 1 ayat 16. Hoti en auto ekites deta panta entois uranois kai epites gesta horato kai ta orata eite toronoi eite kurio tetes eite arhai eite exosaita panta di auto kai is auton ektistai. Ya, jadi dia ya Yesus adalah arhai, yang pencipta arhai, pencipta kuriotes ya. Dia adalah sang pencipta. Loh, bukankah Bapa yang menciptakan, Bang? Kenapa di sini Yesus juga disebut pencipta? Berarti ada dua pencipta kan? Nah, ya kan? Bukannya Bapa, Bang, yang menciptakan, tapi kenapa di Kolose 1 ayat 16 Yesus juga menciptakan, Bang? Atau bahasa Indonesianya ini supaya jangan belibet, teman-teman ya. Ya. Nanti bingung kan, bahasa apanya si Serafim ini, nggak ngerti aku kan.
Ya, kita lihat dari Kolose 1 ayat 15 tadi. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini tadi gambar dalam bahasa Yunani ikon, ya. Yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Perhatikan ayat 16-nya. Karena di dalam dialah, kata dia ini merujuk kepada siapa? Dia yang adalah gambar Allah. Siapa yang adalah gambar Allah? Kristus. Karena di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Perhatikan kalimat ini. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Loh, kok tiba-tiba Yesus yang menjadi pencipta, Bang? Bukankah Allah Bapa yang menciptakan, Bang? Kenapa di ayat Kolose 1 ayat 16 tiba-tiba Yesus sebagai pencipta, Bang? Karena dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Satu hakikat dengan Sang Bapa. Kalau kamu baca Yohanes 1 ayat 1-3 bakal tahu jawabannya. Oh, ternyata di Yohanes sudah dikasih tahu. Sayanya yang kurang ngeh gitu nih tuh. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan tuh. Tanpa firman ini nggak ada yang jadi. Sebagaimana di dalam Kejadian 1, perhatikan. Sebagaimana di dalam Kejadian 1 ayat 3, Allah itu menciptakan dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Maka sesuai dengan Yesus yang disebut adalah firman Allah yang menjadi manusia. Karena Allah menciptakan dengan cara berfirman, maka segala sesuatu diciptakan di dalam Yesus, sebab Yesus adalah firman Allah. Oke ya? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia. Tanpa siapa? Tanpa firman, ya. Tanpa firman. Lalu kita kembali ke Kolose 1 ayat 15 tadi. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ayat 16 deh. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Nah, karena Dia adalah firman. Mau lagi ayatnya? Ada. Mau lagi ayatnya? 1 Korintus 8 ayat 6. Ini ayat favorit saya nih. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Loh, di sini kenapa dikatakan Allah itu cuma Bapa, Bang? Berarti Yesus bukan Allah dong. Berarti abang tadi bohong di awal-awal kalau abang bilang Yesus adalah Allah. Ya, kata Allah di sini merujuk kepada Sang Sumber. Makanya jangan langsung berhenti sampai sini. Baca langsung. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Nah, di sini berbicara kata Allah merujuk kepada Sang Sumber. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Loh, berarti yang mana Tuhannya, Bang? Stop. Jangan langsung berhenti di sini. Langsung dibalas lagi di bawah. Baca lagi. Yang olehnya, oleh Yesus ya. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Allah menjadikan sesuatu oleh Yesus. Melalui Yesus. Bertentangan nggak dengan ayat-ayat sebelumnya? Tidak. Ya. Melalui Yesus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Oleh siapa? Oleh Yesus telah dijadikan. Kenapa? Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Oke, jadi praeksistensi Yesus sebelum menjadi manusia adalah praeksis, tahu ya praeksis artinya sebelum eksis. Atau saya pakai bahasa gampang, takutnya ada yang nggak paham. Sebelum ya, jadi keadaan Yesus ya, keadaannya. Jadi keadaan Yesus sebelum Dia menjadi manusia, Dia adalah firman. Kita baca Yohanes 1:14 pelan-pelan. Firman itu telah menjadi manusia. Kalau pakai kata telah, perhatikan. Kalau Dia pakai kata telah, berarti ada kondisi Dia sebelum. Ya. Firman itu telah menjadi, berarti ada kondisi Dia sebelum menjadi. Apa kondisi Dia? Ini jawabannya di sini. Firman itu telah menjadi manusia, ya. Jadi kondisi Dia sebelum menjadi manusia adalah firman. Oke? Jadi yang jadi manusia itu adalah firman, bukan Bapa loh ya. Jadi jangan bilang mulai hari ini, jangan pernah katakan Yesus adalah Bapa, sebab Yesus bukan Bapa. Karena yang menjadi manusia itu adalah firman. Oke ya, ini kita buka bahasa aslinya lagi. Ya, kai hologos sarki egeneto. Kai hologos sarki egeneto, yang menjadi manusia adalah sarki. Sedangkan yang tidak bisa dilihat adalah patros. Jadi Bapak nggak bisa dilihat. Patros, father. The father itu nggak bisa dilihat. But the son of God itu bisa dilihat. Karena Dia being human, menjadi manusia. Ya, and the word flesh become and dwelt among us.
Dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya benar-benar jadi manusia bisa kau tengok, bukan teofani. Kalau teofani itu bukan manusia benar-benar, karena dia langsung jreng, langsung muncul tiba-tiba dari manusia. Ciri-ciri manusia itu dilahirkan. Makanya Sang Firman dilahirkan untuk menjelaskan saya ini benar-benar manusia, bukan hantu yang lagi cosplay jadi manusia. Ya, kita nggak percaya Allah itu cosplay jadi manusia, enggak. Ya, kita nggak percaya. Makanya para rasul menegaskan dia secara jasmani, dia secara manusia, dia secara manusia. Perhatikan, dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Coba teman-teman kalimat ini coba dipahami pelan-pelan. Saya mau teman-teman berpikir, ya. Dia yang mati dalam keadaan sebagai, coba paham teman-teman? Teman-teman kalau saya suruh mendeskripsikan ini, apa deskripsi teman-teman? Dia yang telah mati dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Coba. Pertanyaan saya gampang ini aja. Dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Saya ajari. Ya, dia di sini kan merujuk kepada Tuhan Yesus. Yang mati ini adalah kondisinya dia. Kondisi dari kehidupan dia, ya, kondisi dianya lah. Mati dalam keadaan sebagai manusia. Dia di sini, perhatikan ya, di sini kalimat ini membahas keadaan sebagai manusia. Kalau saya adalah serafim, ya, lalu saya mati, ya kan? Saya mati nih. Saya tidak akan pernah dikatakan serafim yang mati dalam keadaannya sebagai manusia, ya. Tapi dibilang misalnya di telepon teman-teman, halo. Misalnya siapa ini? Misalnya Joni, kenapa? Joni, yes papa. Serafim mati, oh no papa. Nah gitu kira-kira ya. Jadi serafim tidak akan dikatakan serafim yang mati dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dikatakan serafim sudah mati, serafim sudah meninggal. Kenapa? Karena memang saya manusia. Jadi orang nggak perlu sebut hakikat saya manusia, memang saya manusia. Karena orang nggak tahu saya manusia. Serafim udah mati, serafim sudah meninggal. Tetapi ketika Yesus dikatakan dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia, dibahas tentang konsep kemanusiaannya, berarti ini mengindikasikan ada keadaannya di luar manusia. Paham ya? Karena serafim itu hanya manusia, serafim akan dikatakan serafim meninggal, wafat. Tetapi dia yang wafat dalam keadaan sebagai manusia berarti mengindikasikan adanya keadaan dia di luar dari manusia. Ternyata setelah kita cek, keadaannya adalah firman Allah yang satu hakikat dengan Allah, yang gelarnya adalah monogenes, anak tunggal Allah. Nah iya, paham nggak? Gampang kan? Gampang. Tapi kalau misalnya serafim yang mati dalam keadaannya sebagai manusia, orang pasti berpikir, loh, kenapa dibilang seperti itu? Emangnya serafim ini bukan manusia? Pasti orang berpikir ke sana. Kita selama ini berkumpul nih, saya punya teman 3 orang, ya. Ini ngomong sama yang ini, serafim telah mati. Atau yang ini ngomong, serafim telah mati dalam keadaannya sebagai manusia. Pasti yang di tengah ini bingung, kenapa dikatakan dia mati dalam keadaannya sebagai manusia? Pasti yang tengah berpikir, berarti serafim ini bukan manusia. Berarti ada indikasi dia bukan manusia selain dia manusia. Atau mungkin yang tengah ini berpikir, berarti si serafim ini setengah manusia atau setengah apa, cuman dia nggak ngasih tahu sama saya, karena dia nggak percaya sama saya, mungkin yang di tengah ini mikir. Ya. Nah itu dari kalimat aja, sebenarnya kalau kita kritis dari kalimat aja udah jelas sekali. Paham ya? Nah, oke. Itu tentang kemanusiaan dari Sang Firman. Gitu, ya. Jadi kita nggak percaya ada orang mengatakan Yesus itu sama kayak pagannya Yunani, ada manusia setengah dewa. Setengah manusia, setengah dewa. Yesus itu bukan setengah manusia, setengah dewa. Dia adalah seutuhnya manusia dan dia adalah seutuhnya firman Allah. Ya, nah itu dia. Oke, any question? Ada pertanyaan lain? Oneness yang tidak paham si Billy. Aduh, jangan panggil saya Cikgu teman-teman. Kita sama ya, kita sama-sama belajar ya. Saya belum menjadi seorang guru ya. Gitu, baik. Paham? Oke. Kalau paham kita next.
Siapa saksi Paulus jadi rasul? Ada pertanyaan seperti ini. Perhatikan ini, yang saya sematkan nih. Siapa saksi Paulus jadi rasul? Jangan tanya saksi Paulus jadi rasul. Tanyakan dulu saksi nabimu itu jadi nabi siapa. Ya. Kalau kamu memang adalah penerus atau pelurus dari agama sebelumnya, di agama sebelumnya itu, kalau kamu menyatakan dirimu sesuatu, itu minimal 2 orang saksi. Jadi jangan kamu sok-sok nanya siapa saksinya Paulus. Saya bisa menunjukkan saksi Paulus itu lebih dari 1 orang. Karena minimal kesaksian itu disaksikan 2 orang. Sekarang saya tanya sama kamu, 1 saja manusia saksinya siapa? Nabimu. Saya minta 1 saja. Saya akan tunjukkan saksi Rasul Paulus lebih untuk menunjukkan dia lebih dari 1 orang. Rasul Paulus disaksikan lebih dari 1 orang. Tapi saya minta punyamu 1 aja. Tunjukkan, naik ke atas, tunjukkan datanya. Dia disaksikan lebih. Saya nggak minta lebih, 1 orang minimal manusia 1 orang saja. Kalau kamu tidak bisa lewat yang sini, jangan sok-sok tanya sama Rasul Paulus. Gampang loh, itu udah saya kurangin kan. Padahal di Alkitab atau di kitabnya Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu dikatakan minimal 2 saksi. Ya, saya nggak apa-apa lah kalau kamu 2 atau kamu terlalu miskin ya. Kamu terlalu miskin saksi nggak apa-apa. Saya suruh 1 aja deh nggak apa-apa. Cicil-cicil ya kan. Cicil-cicil dulu utangmu. 1 aja dulu saksinya siapa? Ayo, silakan. Ya, seperti itu. Awas Kak, omonganmu nanti di akhirat. Kenapa di akhirat? Emang kenapa omongan saya di akhirat? Di akhirat saya joget-joget. Ya, di akhirat saya joget-joget karena saya menang di dalam Kristus. Sorry ya. Nah, makanya jangan sok-sok nanya Rasul Paulus. Saya bisa tunjukkan saksi Rasul Paulus, kau tunjukkan saksi nabimu minimal 1 orang. Ya. Oke, kita lanjut. Oke ya, kita lanjut ya. Baik, ada pertanyaan lain teman-teman? Iya, supaya jangan ngantuk lah. Kalian selalu nanya Rasul Paulus, benci sekali kau nengok Rasul Paulus. Kebencianmu terhadap Rasul Paulus itu tidak akan membuahkan apa-apa. Ya, kebencianmu terhadap Rasul Paulus itu tidak akan membuahkan apa-apa. Kau belajar dulu imammu, belajar. Ya, sejak kapan orang Islam itu benci sama Rasul Paulus? Coba kau belajar. Sejak kapan? Catatan yang paling tua tentang rusaknya moralnya Rasul Paulus yang kalian buat. Itu catatannya sejak kapan? Biar kau tahu siapa sebenarnya pencetus kalian membenci Rasul Paulus. Saya nggak tahu apakah agamamu membiarkan engkau membenci orang lain, saya nggak tahu. Bingung saya. Dan saya perlu kasih tahu selalu, Komal ini dibuat untuk orang Kristen dari berbagai denominasi. Ada Advent, ada Anglikan, Ortodoks, Katolik, Protestan. Kamu bukan dari kelima yang saya sebutkan, silahkan keluar. Ya, seperti itu ya. Adakah silsilah Rasul Paulus? Tidak dituliskan di dalam Alkitab, Bang Ikhlas. Ya, tidak dituliskan. Karena iman kita itu bukan Paulus sentris. Saya kasih tahu ya teman-teman ya. Ini ya. Iman Kristen itu Kristus sentris. Artinya berpusat kepada Kristus. Kita bukan Paulus sentris, ya. Kita bukan Markus sentris. Kita bukan Petrus sentris. Kita imannya Kristus sentris. Alkitab itu berbicara tentang Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata, andai kau tahu, ya, seluruh kitab Musa itu menulis tentang aku. Ya, andai kau tahu, seluruh kitab Musa itu menulis tentang aku, kata Tuhan Yesus. Bukan Paulus yang ngomong seperti itu. Bukan Rasul Markus yang ngomong seperti itu. Bukan Simon Petrus yang ngomong seperti itu. Tuhan Yesus yang ngomong seperti itu. Seluruh kitab Musa itu bercerita tentang aku. Makanya di perjanjian lama itu hanya terdapat bayang-bayang dari keselamatan saja. Tetapi keselamatan yang sejati kita kenal di dalam Kristus Yesus. Kok pede banget Bang mengenal keselamatan melalui Yesus Kristus? Ya pede dong. Jawabannya ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada orang mengatakan, Bang saya nggak mau menyembah anak. Saya mau menyembah Bapa langsung. Apakah boleh? Tidak boleh. Ya, karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mau gimana lu datang ke dia orang jalannya Yesus? Lu mau buat jalan sendiri berarti lu ilegal. Bapak nggak bakal kenal lu. Sebab siapa yang mengenal Yesus, maka akan diberikan, ibaratnya gini. Yesus ini mencatat namamu nih. Kamu lewat jalur ini, berarti kamu legal. Disampaikan kepada Bapak. Tujuan kita kan ke Bapak nih. Ya, ada jalan yang legal melalui Yesus Kristus. Firman-Nya yang sehakikat dengan dia.
Kamu buat jalanmu sendiri sampai kepada Bapa. Iya, kamu sampai, iya kalau sampai kepada Bapa. Kalau nggak sampai, kita anggaplah sampai. Itu pun kalau kamu dikenal sama Bapa. Karena kamu jalannya ilegal, bukan legal. Karena yang legal, standarnya legal itu melalui Jesus, by Jesus Christ, Son of God. Maka Yesus berkata, I'm the way, aku jalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Jadi Allah mengaruniakan anaknya itu bukan hal yang sepele. Ini hal yang sangat esensial. Karena begitu besar. Jadi Allah ini nggak sembarang-sembarang nih. Karena aku maha kuasa aku turunkan anak. Bukan karena Allah maha kuasa dia menurunkan anaknya. Ya, tetapi karena begitu besar kasih Allah, artinya anaknya dinuzulkan dalam rupa insan, itu dalam hal yang sangat esensial, sangat penting. Sekarang kamu ignore him, kamu mengabaikan anaknya, sok langsung menyembah kepada Bapa, nggak bisa, karena Rasul mengatakan sebab Allah itu Esa pula manusia perantara Yesus Kristus. Ya, jadi harus melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 15, kita perhatikan. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Dan Bapa dipermuliakan di dalam anak. Gimana kamu memuliakan Bapa orang kamu gak kenal anak? Alkitab sudah tegas mengatakan Bapa dipermuliakan di dalam anak. Sekarang kamu mengabaikan anak. Jadi kalau kamu mengabaikan anak, kamu juga mengabaikan Bapa. Walaupun di mulutmu kamu mengagung-agungkan Bapa. Sebab Bapa justru dimuliakan di dalam anaknya Yesus Kristus. Ya, Bapa itu dimuliakan di dalam anak, bukan Bapa dimuliakan di mulutmu. Mulutmu itu nggak ada efeknya memuliakan Bapa. Kalau kamu memuji Yesus, kamu percaya menerima Yesus, disitulah kamu memuliakan Sang Bapa. Yohanes 3:16 ingat, barang siapa percaya kepada tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal melalui putranya Yesus Kristus. Ya, jadi nggak sembarangan belajar Alkitab, baca Alkitab itu bukan ambil satu langsung kau tafsirkan sembarangan. Maka saya sering katakan gini ya, ada orang non Kristen, mungkin kamu orang kaya. Mungkin kamu orang kaya, kamu punya duit untuk membeli Alkitab. Tetapi kamu beli Alkitab, kau ambil satu ayat langsung kau tafsirkan. Giliran saya tanya, tahu nggak ilmu hermeneutika? Nggak tahu bang, katanya. Salam kenal juga. Ya, saya kasih ya nih ayatnya. Nih. Coba. Nggak jadi deh. Lagi main game ya? Enggak. Cari mau nanya buku Koko, ternyata di samping Koko nih. Nih. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 13. Nih ya. Nih. Perhatikan. Ada yang minta, bang, aku langsung kepada Bapak aja, bang. Ini jawabannya, biar kamu tahu ya. Oneness kau perhatikan kesini sebelum kamu terlambat ya. Atau Unitarian, atau orang-orang Bani Kedar yang menolak Yesus, kau perhatikan kesini. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam nama aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Haleluya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kalau kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, gini loh. Perhatikan, ketika kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti ini. Ya Tuhan Yesus, kami meminta kepadamu. Kamu itu sedang memuliakan Bapa justru. Ya. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan 2 kali di sini. Ingat ya. Ingat, ketika ada 2 kali yang diulang-ulang itu artinya benar-benar ketika Tuhan Yesus mengatakan amin, amin. Ya ingat ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan amin, amin, aminnya 2 kali. Itu artinya Yesus menunjukkan benar-benar sama seperti di sini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Loh, kok 2 kali Tuhan Yesus mengulangi? Kok 2 kali dia menjelaskan kita meminta di dalam namanya? Jadi orang Kristen yang sejati itu meminta di dalam nama Tuhan Yesus untuk supaya dia memuliakan Bapa. Jadi orang Kristen jangan sok-sok langsung ngaku Kristen tapi aku nggak mau bang, aku langsung sama Bapa. Justru kalau kamu langsung sama Bapa, kamu abaikan anaknya, kamu bukan orang Kristen. Ya. Dan ada yang unik di sini. Kalimat ini cuma 2 ayat tapi penjelasannya panjang lebar. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Bukan Bapa yang melakukan, Yesus yang melakukan. Artinya Yesus memiliki otoritas dan kuasa.
Tapi kan Yesus itu cuma hamba bang, cuma manusia. Dia minta sama Bapa itu bang supaya dikabulkan. Gak ada di sini dikatakan dia meminta kepada Bapa. Aku akan melakukannya. Dan dia mengatakan sekali lagi, aku akan melakukannya. Kata aku akan melakukannya di sini ada 2 kali. Ingat, Yesus selalu berkata 2 kali untuk menegaskan. Amin, amin, ego, emi. Benar, amin, amin. Benar, benar. Aku ini sudah ada sebelum Abraham jadi. Amin, amin. Dia juga sang amin yang berkata, aku akan melakukannya. Kita hitung ya. Aku akan melakukannya 1. Aku akan melakukannya 2. Haleluya. Ya. Ini. Ya, jadi jangan songong ya, apalagi yang bukan Kristen. Wah, kalian kasihan ya harus melalui anak kayak kami dong langsung kepada Sang Sumber. Justru kalau kamu kepada Sang Sumber, emang kamu siapa? Memangnya kamu berani ketemu kepada bos perusahaan kalau kamu ini? Ya, sebelum kamu ketemu sama bos perusahaan, kamu harus melalui ini dulu, harus melalui anak-anak buah di bawahnya atau melalui peraturan yang dia buat. Ya, jadi kita anggap sebuah perusahaan ini adalah kewajiban yang dilakukan orang Kristen. Kalau kamu ingin ketemu dengan Bapa, kalau kamu ingin kenal dengan Bapa, jadi kamu harus kenal anaknya. Ya. Begitu. Jadi kalau kamu menolak Bapa, kalau kamu menolak Yesus, kamu menolak anaknya, kamu juga menolak Bapa. Ingat ya, Kolose 1 ayat 15, saya selalu ulang-ulangi ya teman-teman ya. Di mana Kolose 1 ayat 15 itu berkaitan dengan Yohanes 14 ayat 13. Kenapa bang? Karena di dalam Kolose 1 ayat 15 tadi dikatakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, dia adalah gambaran Allah di muka bumi ini. Dia adalah Allah, perwakilan Allah di bumi ini. Oke? Ya, nah karena apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ini juga berkaitan dengan Kolose 2 ayat 19. Segala kepenuhan keilahian ada di dalam diri Yesus secara jasmani. Paham ya? Paham ya? Nah, seperti itu. Any question, guys? Ada pertanyaan? Bahas lagi bete yang dilegalkan di Vatikan dong. Tidak dilegalkan ya, bukan dilegalkan. Artinya walaupun latar belakang kamu itu adalah seorang lagi bete, tapi kalau kamu minta berkat sama Romo itu diberikan. Bukan berkat untuk sakramen pernikahan kudus, tidak. Sakramen pernikahan kudus hanya diberikan kepada pasangan heteroseksual. Yang lurus, yang normal. Yang nggak normal, yang nggak bisa. Artinya kamu mau ngapain minta berkat nih? Kamu mau melakukan something lah, minta berkat. Ya, selagi tidak berhubungan dengan itu tadi, tidak bertentangan dengan gereja, ya nggak masalah. Gitu ya. Bukan melegalkan lagi bete, bukan. Ya kalau kamu mau nikah sesama jenis di gereja, ya nggak diizinkan, tetap nggak diizinkan. Ya, bukan itu ya. Itu salah kaprah waktu itu. Sudah ada surat resminya dikeluarkan dari Vatikan. Nanti teman-teman baca aja. Baik. Kak, tali pintunya sudah digunting belum? Ada aja nih penonton ya. Ini saya kasih tahu deh ini. Saya selalu gini, untuk menjelaskan Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah. Saya bagi menjadi 2 dulu. Ini adalah Allah. Ini manusia. Allah itu maha bisa, maha kuasa. Kita adalah maha terbatas, ya. Tidak maha kuasa. Oke. Ketika Allah yang punya firman dan punya roh menurunkan firman-Nya dalam rupa manusia, ya kan? Firman-Nya ini sudah pasti Allah, sehakikat dengan dia. Oke, sekarang menunjukkan dia melalui Bunda Maria dilahirkan dan benar-benar menjadi manusia. Ketika kamu menolak dia, ya, kamu juga menolak Bapa, sebab dia adalah gambaran atau perwakilan dari Bapa itu. Tapi misalnya ada si Budi, dia punya pikiran, punya logos. Ini logos ya. Si Budi juga punya logos. Bedanya apa logosnya Allah dengan logosnya Budi? Logosnya Allah itu bisa menjadi manusia. Logosnya Budi nggak bisa. Si Budi ini menulis buku. Namanya misalnya cara mengusir Bani Kedar ya. Misalnya ya, cara mengusir Bani Kedar jilid 1 nih, ya kan?
Tulisan ini ditulis ya, ini kan kertas ini, tetapi kertas ini mengandung ide gagasannya si Budi. Oke. Misalnya ada si Sobirin. Nah, misalnya si Sobirin sakit hati dengan bukunya si Budi, ditolaknya lah buku si Budi, otomatis si Budi juga tertolak karena yang dikandung di dalam buku ini adalah ide pikirannya si Budi. Kalau kamu menghujat buku ini, kamu juga menghujat si Budi, kamu menghujat karyanya Budi, kamu juga menghujat Budi karena ini punyanya si Budi. Kalau kamu bakar, misalnya kamu bakar ini, bukunya ini, apakah si Budi hilang? Sekarang pertanyaan saya ada dua. Kalau kamu bakar bukunya, si Budi dan logos Budi hilang nggak? Ya tidak. Kalau kamu salibkan Yesus Kristus, Allah dalam kurung Bapa nih, dan logosnya hilang nggak? Ya enggak. Wong yang kau rusakkan itu adalah tubuh dari kemanusiaan Sang Firman. Lo yang kamu bakar ini adalah kertas dari logosnya Budi. Selagi Budi masih hidup, dia masih bisa menulis lagi, mengulang lagi. Diulangnya, dicetaknya 1000 buku, 1000 pieces bisa. Ya, bedanya si Budi hanya bisa membuat logosnya itu menjadi buku, ditulis. Karena dia maha terbatas, karena kita ini terbatas. Sedangkan Allah itu nggak kenal batasan. Apa itu batasan? Makanya firman Allah bisa turun dalam rupa manusia. Manusia nggak bisa buat manusia jeng langsung jadi nggak bisa. Manusia itu bisa menjadikan manusia kalau kamu melakukan hubungan itu loh. Dan itu pun bukan karena kamu maha kuasa, itu namanya hukum alam. Ya. Sedangkan firman-Nya Allah bisa langsung. Ya, bisa langsung dia. Buktinya Allah bisa berteofani. Ya, cuman kan itu bukan manusia karena manusia bukan teofani. Jadi untuk dia menjadi manusia yang benar, maka dia melalui Bunda Maria untuk mendapatkan kemanusiaan dari firman supaya dia benar-benar manusia. Tetapi buku yang dirusakkan tadi bisa dibaikkan nggak? Nggak bisa. Ini sudah buku nih, udah jadi debu dia seperti ini. Pertanyaan saya, bisa nggak kau pulangkan seperti semula? Bisa nggak dipulangkan seperti semula? Kau bawa ke laboratorium terhebat sepanjang sejarah di muka bumi ini sampai tahun sekarang 2024. Bisa nggak dipulangkan? Nggak bisa. Karena udah gosong, udah jadi debu. Kenapa nggak bisa? Karena manusia terbatas. Nggak bisa. Ya. Tapi kalau Allah ketika logosnya disalibkan rusak, bercak-bercak darah, wafat, 3 hari bangkit. Bisa dia. Dia bangkit lagi. Kok bisa? Loh. Kenapa bisa? Allah kok bisa membangkitkan kemanusiaan logosnya? Kok saya nggak bisa memperbaiki buku dari logos saya? Karena kamu terbatas dan Allah tidak terbatas. Ini loh jawabannya. Ya, karena kamu tidak terbatas, karena Allah tidak terbatas dan kamu terbatas. Ya, kita sama-sama punya logos. Allah punya logos, manusia punya logos. Ya. Logos itu bahasa Yunani artinya daya cipta, ide, atau sebuah gagasanmu. Atau sebuah ide pikiranmu yang mengandung sebuah ilmu, atau gagasan, atau something untuk create something, atau menciptakan sesuatu. Ide pokok atau ide pikiran. Ya, daya cipta itu yang disebut logos. Ya. Nah, sama seperti Allah memiliki daya ciptanya, manusia juga punya daya cipta. Tetapi Allah mencipta dengan manusia mencipta beda. Allah itu bisa menciptakan dari ketiadaan. Sedangkan manusia nggak bisa menciptakan dari ketiadaan. Maksudnya gimana? Loh itu kan handphone dulu nggak ada, sekarang ada. Iya, tapi kan semua materinya ada di bumi. Berarti materinya sudah ada. Tetapi Allah yang menciptakan. Itu bedanya kamu dengan Allah. Itu bedanya manusia dengan Allah. Oke. Di mana lagi bisa kita lihat kuasa yang berbeda yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Ketika Yesus itu berkuasa, dia mengutuk pohon ara. Pohon aranya langsung layu. Dia mengatakan kepada badai, diam. Coba kamu sekarang pergi ke selat mana, ke selat Malaka lagi badai, cari benua yang sedang badai airnya ya di laut itu. Kamu katakan berhenti, ya nggak bisa, kapalmu yang terbalik. Ya, kapalmu yang terbalik nggak bisa. Seperti itu ya.
Artinya dia juga berkuasa di sini. Itu otoritas yang dia punya. Sekaligus menjawab kenapa Yesus disebut Adam yang kedua. Sebagaimana Adam yang pertama diciptakan untuk berkuasa atas bumi, tetapi sudah rusak karena jatuh ke dalam dosa, maka Allah mendatangkan Adam yang kedua melalui firman-Nya yang sehakikat dengan dia. Gelarnya anak tunggal atau monogenes, satu hakikat, satu jenis, satu spesies, satu genus, sama sang patros yang adalah Theos itu sendiri. Gitu. Lalu ada orang kepanasan bang, Bani Kedar bang. Bani Kedar kepanasan. Iya, dia kepanasan karena nggak paham. Orang dia baru dengar sekarang. Saya aja belajar 7 tahun baru paham. Lu mau dengar 1 hari langsung paham. Mana bisa dul. Ya. Mau dengar 1 hari langsung paham. Emang kamu Albert Einstein. Nah itu dia. Ya, seperti itu. Makanya kalau makanya saya katakan Komal ini khusus untuk orang Kristen. Kenapa untuk orang Kristen? Karena orang Kristen sudah punya dasar-dasar awalnya. Ya, kamu sudah punya batu batanya, kamu sudah punya kerangka besinya, ya kan? Kamu sudah punya semennya. Sekarang tinggal saya ajari bentuknya seperti ini, cara masukkannya gini, cara mengaduk semennya gini, gitu loh. Makanya orang Kristen lebih paham. Oh iya paham bang. Sekarang kamu Bani Kedar baru masuk nggak paham, ya nggak paham lah dulu, baru dengar dul. Lu baru dengar batu batanya aja nggak punya, semennya nggak punya, kerangka besinya nggak punya, mau bangun rumah dari apa lu? Nggak bisa. Jadi mereka anak hanya angin lalu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lain? Semua kita bahas. Saya lihat dulu, kita sudah live berapa lama? Kita sudah live sekitar 1 jam 30 menit. Nggak kerasa ya. Lucifer, oke, angin lalu. Lucifer, ini Lucifer nih saya kasih tahu. Lucifer. Ini bahasa Latin. Oke, ini bahasa Latin. Ini berasal dari 2 bahasa. Teman-teman tahu nggak sekarang maskot Vatikan? Tahu nggak maskot Vatikan? Tahu nggak? Maskot Vatikan itu yang baru, yang kayak anime-anime yang lucu-lucu, tahu nggak? Biar teman-teman tahu, ini kebetulan banget, ini berhubungan ya. Nih. Ada yang tahu nggak kan lagi viral? Nih, saya kasih nih. Biar apa ya? Dari bahasanya saya mau ambil dari bahasanya. Ini yang lagi viral sekarang. Nih. Tahu nggak ini? Yang lagi viral sekarang dari gereja Katolik ini, maskotnya. Lush. Ya, ini adalah maskot yang dikeluarkan dari gereja Katolik Roma untuk anak-anak muda Katolik sekarang. Ya, ini namanya Lush. Lush, ya. Ya, Lush itu artinya cahaya. Sama, Lucifer itu dari kata lush. Ya, lush artinya cahaya. Verre dari kata verre, pembawa. Ya, jadi Lucifer itu artinya pembawa cahaya. Jadi jangan kaget nanti kalau misalnya teman-teman dengar Romo Katolik mengatakan Lucifer yang sejati adalah Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus itu iblis, bukan. Ini bahasa Latin. Lush, ya. Luz dan verre, Lucifer, luz itu cahaya, verre itu pembawa cahaya, Lucifer pembawa cahaya. Ketika Yesus berkata, aku adalah terang dunia, dialah terangnya. Tapi kalau yang dimaksud Lucifer di sini adalah merujuk kepada iblis, the fallen angel, ya nggak sama Yesus kalau pemahamannya seperti itu ya. Atau dalam bahasa Ibrani-nya Hillel ben Shahar. Ya, Hillel anaknya Shahar, Hillel ben Shahar, bintang kejora, planet Mars. Nah itu ya, itu untuk Lucifer Jibril. Ya. Kalau untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana Lucifer ini untuk pemahamannya ke Satanas atau ke Tuhan Yesus, teman-teman boleh tanya ke yang Katolik karena mereka lebih paham yang bahasa Latin ya. Saya nggak terlalu mendalami bahasa Latin soalnya. Gitu. Yesus mengaku utusan Allah. Allah di situ bukan Allah musori ya. Ya, Allahnya kami bukan Allahmu, sorry ya dek ya. Ya, nggak ada orang Kristen yang membantah Yesus diutus oleh Allah. Kalau kamu mau nyari Yesus diutus oleh Allah, 10 ayat saya kasih yang berbeda dengan ayat yang kau beri, mau? Kalau kamu cuma cari Yesus diutus, kalau mau cuma nyari, tapi berani nggak kamu bahas Yesus sehakikat dengan Allah? Pasti nggak berani, karena kamu nggak jujur, cuma cari yang sesuai dengan otak kotormu itu.
Allah di situ bukan Allahmu, sorry ye. Belajar lagi, jangan sok pintar jadi orang. Nah, coba saya kasih ini deh. Nah, kita kasih nih. Nah, ini saya lihat kejujuranmu. Kamu kan cuma cari Yesus diutus nih. Sekarang saya kasih ini. Ayat yang baru kita jelaskan. Kita lihat kejujuran kamu. Kamu bilang Yesus diutus. Iya, saya terima. Memang Yesus itu diutus. Gak ada orang Kristen yang menolak Yesus diutus. Sekarang, selain diutus, dia juga ini. Dengarkan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kamu percaya nggak Yesus itu pencipta? Ayo. Di ayat ini dikatakan Yesus adalah pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ayo, mau nerima ini nggak? Kalau memang kamu jujur, kalau memang kamu bukan hanya comot satu sesuai kehendakmu saja. Iya, saya lihat kejujuranmu. Jujur nggak jadi orang. Ayo, kita naikkan dia. Kita lihat ilmunya sampai berapa. Nggak berani naik. Nggak berani naik. Kita lihat Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Perhatikan, Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Nggak pakai data, nggak perlu komentar di komal saya. Ya. Kalau nggak pakai data, nggak perlu pansos di komal saya. Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Siapa yang pernah ditikam? Itu Yesus. Oke, dan semua bumi, yes, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Kita lihat apa kata orang yang ditikam ini. Yang turun dengan awan-awan dan yang ditikam ini berkata apa? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kamu terima nggak Yesus yang maha kuasa? Ayo saya tanya, kamu percaya nggak Yesus yang maha kuasa? Ayo. Oh, itu terjemahannya salah bang. Ayo kita buka bahasa aslinya. Kita lihat. Kalian kan si paling ini kan, kita buka bahasa aslinya. Nih, saya tunjukkan bahasa aslinya. Kita lihat di sini siapa yang ngomong. Ya kan? Nah, Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Ya. Idau erhetai metaton nefelon kai opsetai auton pas optalmos kai hotines auton exekentesan kai kopsontai, ya, auton pasai haipulai tes gesnai, amen. Ego emi to alpha kai to omega arhe kai telos legei kurios hoteos ho on kai ho en kai ho ho menos ho pantokrator. Yesus berkata, saya pantokrator. Ayo, mau terima nggak? Ayo, Yesus itu adalah pantokrator. Mau terima nggak? Ayo, bisa nggak nih? Perhatikan di sini, ya. Kurios di sini yang berbicara adalah kurios. Oke, yang berbicara di sini adalah kurios, kuriosoteos. Nah, sekarang kita lihat, ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan dia adalah kurios. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Humes poneiteme ho didaskalos kai ho kurios kai kalos legete emigar, sayalah kurios, sayalah didaskalos, kata Yesus. Ternyata kita lihat di dalam Wahyu 1 yang tadi, kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat 8 yang berkata di sini juga kurios. Si kurios ini berkata dia adalah pantokrator. Ayo bantah ini dulu yuk. Ayo. Yang menyebut diri kurios tadi di sini juga menyatakan dirinya sekali lagi. Saya adalah kurios. Legei kurios hoteos ho emikai ho erhomai ho pantokrator.
Giliran kayak gini lari kau, terbirit-birit, terkencing-kencing, terberak-berak kau kan? Oh, ya, giliran seperti ini terberak-berak lah kau. Kicing-kicing. Nah, sekarang kita baca Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wenahan meningit-meningit, nah kita baca. Ya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 kita lihat. Ketika aku melihat dia, ini Rasul Yohanes ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Coba perhatikan. Di dalam kitab kamu kayaknya aku pernah deh ada yang mengatakan ana al-awal wal akhirun. Ya. Di sini juga ada loh, jangan takut aku adalah yang awal dan yang akhir. Atau jangan-jangan itu dari Alkitab ya? Atau jangan-jangan itu dari Alkitab. Nah kita lihat, yang ngomong aku adalah yang awal dan yang akhir itu ngomong bagaimana selanjutnya kita baca. Ana al-awal wal akhirun, dan yang hidup ana al-hayat. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa ya kira-kira yang pernah mati lalu bangkit lagi ya? Kira-kira siapa ya? Siapa yang pernah mati lalu bangkit lagi? Ternyata yang pernah mati dan pernah bangkit ini mengatakan akulah awal dan akhir. Ayo, ayo yang tadi cuman ambil Yesus utusan. Coba kau baca ini, berani nggak? Saya minta kejujuranmu ayo. Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup. Loh, dia ternyata yang berkata ana al-awal wal akhirun, ana al-hayat. Makanya Yesus itu al-hayat ya. Kalau kamu mau menerima kehidupan, ikutlah yang al-hayat, jangan ikut al-maut. Ya, kan saya sudah selalu ulangi. Nih, saya punya Alkitab bahasa Arab di sini. Ini perjanjian baru. Baca Kitabul Hayat. Kitab kehidupan. Kitabul Hayat. Kenapa Alkitab perjanjian baru bahasa Arab disebut Kitabul Hayat? Karena Yesus mengatakan Ana al-Hayat. Karena dia ketika wafat 3 hari, pada hari ketiga dia bangkit, lalu dia menjelaskan Ana al-Hayat. Lalu ada orang yang wafatnya 3 hari ditunggu-tunggu tidak bangkit-bangkit. Itu disebut al-maut. Jadi kalau kamu mau hidup, ikutlah al-Hayat. Jangan ikut al-maut. Nah, ikut yang al-hayat. Ini kitabul hayat, kitab kehidupan. Karena Yohanes 3 ayat 16 tadi, supaya kamu menerima hidup yang kekal. Makanya kitab al-hayat itu menjanjikan hayat kehidupan. Tapi kalau kamu ikut yang al-maut, ya dianya aja al-maut. Bagaimana kamu mau jadi al-hayat? Nggak mungkin. Karena dia al-hayat, maka kita bisa menerima al-hayat. Tapi kalau dianya saja al-maut, ya kamu juga menerima al-maut lah. Wanaan meningit. Ya, seperti itu. Makanya kalau baca Alkitab, maka saya katakan sama kamu, kamu mungkin lebih kaya dari saya. Memang kamu orang kaya mungkin ya. Kamu orang kaya lah saya bilang, kamu orang kaya. Kamu punya uang untuk beli Alkitab. Ya. Tapi kamu ambil, memang tujuanmu cuma untuk ambil yang ini, tanpa membaca konteksnya. Jatuhnya seperti ini, misalnya saya katakan, dan yang hidup aku telah mati namun dia laku hidup. Kalau kamu cuma baca ayat 18-nya, kamu nggak tahu ini ngomong siapa. Ya. Oh, ini bukan Tuhan, Bang. Oh, ini bukan Allah, Bang. Tetapi kalau kamu baca dari ayat 17-nya, disitulah maka kamu terkocar-kacir karena dia berkata, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Ayo. Yang awal dan yang akhir mengatakan aku dulu mati dan hidup dan sekarang aku memegang kunci kerajaan maut. Saya tanya sama teman-teman oten-oten di bawah, karisteng-karisteng di bawah. Kira-kira siapa ya yang turun ke dalam kerajaan maut dan mengambil kunci kerajaan maut itu siapa ya? Apakah Yohanes? Apakah Paulus? Apakah Markus? Apakah Yesus? Apakah Barnabas? Oh, Yesus. Nggak, yakin nggak mau diganti jawabannya. Yakin nggak mau diganti. Ayo, saya kasih waktu 10 detik kalau mau ganti jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waduh, ini nggak ada yang ganti jawabannya nih, gimana ini? Ganti dong.
Oh, ternyata Yesus jawabannya. Makanya di sini dikatakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini yang disebut Ana al-Hayat, Nur min Nur. Cahaya dari cahaya, terang dari terang. Ya, ilahil wahidun min ilahil wahidun. Allah yang wahid dari Allah yang wahid. Allah yang sejati. Bismillahi wal ibni wal ruhal kudus. Al ilahil wahid. Amin. Ya. Nah itu belajar Alkitab gitu. Jangan kau ambil Yesus diutus. Nggak ada yang menolak Yesus diutus. Ya Allah. Nggak ada yang tolak itu saudaraku. Tapi kalau memang tujuanmu untuk mencari itu dan membuang yang lain, ya kamu salah. Ya, di Komal saya nggak ada yang ditutup-tutupi. Kalau cuma untuk bahas satu itu nggak fair. Kalau memang mau bahas tentang Yesus, clear dong. Jangan setengah-setengah. Kalau nggak selesai, kalau kamu bermain-main nih, nongkrong sama teman setengah-setengah nggak selesai, enak nggak? Kan nggak. Harus selesai. Kalau kamu cerita dengar teman kamu serius banget, tiba-tiba dipanggil pacarnya, ayang balik dong, pasti kamu jadi, aduh ini lagi enak ngomong, kan nggak enak gitu loh. Jadi ketika kamu menjelaskan Kristus dengan clear, ya kayak gini clear, nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya, kamu memang sengaja membahas yang sana supaya ditutup-tutupi, sama seperti saksi Yehua. Kalau teman-teman buka nanti Alkitabnya saksi Yehua, di ayat 8 ini mereka menambahkan kalimat Allah Yehua berfirman. Padahal di Wahyu 1 ayat 8 kita buka bahasa aslinya lagi. Kita lihat ya. Wahyu 1 ayat 8. Jadi Bani Kedar ini 11-12 sama saksi Yehua, karena memang duanya 11-12 sama-sama tidak beriman kepada Yesus ya. Perhatikan ya, Wahyu 1 ayat 8, Revelation 1 ayat 8. Di sini kalimat awalnya itu menggunakan kata eho emi, akulah. Eho emi, penekanan eho emi to alpha kai to omega. Oke. Nah, sekarang kita lihat Alkitabnya saksi Yehua nih, saya kasih tunjuk. Ini kocak sekali. Ini sama. Ya, makanya saksi Yehua sama Bani Kedar ini cium-ciuman karena 11-12 otaknya. Jadi saya tekankan sama kamu, kalau kamu ingin memarahi orang yang mengubah-ubah Alkitab, jangan kau salah-salahkan Karisteng. Kau salahkan saksi Yehua karena mereka yang tambah-tambah Alkitab. Nah, kalau saya menjelaskan Alkitab, selalu saya buka bahasa aslinya. Ya, jadi kalau orang yang sok-sok ngomong, oh terjemahan, ayo sama saya dong sekali aja kita bahas bahasa aslinya. Nih, saya kasih tunjuk nih. Ini adalah Alkitab saksi Yehua. Sorry ya, agak lucu memang kalau saya bahas Alkitab saksi Yehua ya teman-teman ya. Sorry. Langsung aja deh, live aja deh. Kok jadi maskot lus? Nih. Alkitab saksi Yehua. Oke. Lihat ya. Nih, Alkitab online baca dengarkan deh. Perhatikan ya, dari situs jehovahwitness.org. Kita lihat ya. Perhatikan. Kita ambil yang ini. Nah, ini dia. Kita lihat ya, nih. Ini adalah kitab suci terjemahan dunia baru edisi pelajaran nih. Nah, kita perhatikan ya. Kita lihat. Nih, kita lihat ya. Kita buka Wahyu 1. Oh iya, nama saya Habib Serafim. Wahyu 1 ayat 8 kita lihat. Ayat 7 dulu deh, kita baca dari 7 supaya fair. Karena saya tadi baca dari ayat 7, saya juga baca di sini dari ayat 7. Ya, dia akan datang dengan awan-awan. Perhatikan ya teman-teman, bandingkan dengan Alkitab kalian. Oke, kita buka ayat Alkitab kita juga di sini deh. Kita buka ya. Nah, saya punya TB2. Mau yang TB yang lama juga nggak apa-apa, sama saja. Nih, kita buka Wahyu. Ya, kita buka Wahyu. Nah ini kita pembuktian. Jadi kalau kamu mau marah-marah, Alkitabmu sudah dipalsukan, ngomongnya itu kamu sama saksi Yehua, jangan ngomong sama Karisteng. Karena saya punya aslinya. Oke ya, ini Wahyu. Oke, kita baca dulu saksi Yehua. Ini bahasa apa ya? Kok kayak bahasa Indonesia? Dia akan datang dengan awan-awan. Setiap orang akan melihatnya, termasuk mereka yang pernah menusuknya. Semua suku di bumi akan memukuli diri dengan sedih karena dia. Ya, amin. Oke, ayat 7 dulu. Satu-satu. Santai. Ayat 7 dulu. Kita baca. Lihatlah,
Ini LAI, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, semua suku di bumi akan meratapi dia, ya, amin. Oke, sekarang kita baca ayat 8 dari saksi Yehuwa. Ya, bertobatlah kau saksi Yehuwa ya. Nih, Allah Yehuwa berfirman, Akulah Alfa dan Omega, akulah yang maha kuasa, yang dulu ada, yang terus ada, dan yang akan datang. Jadi mereka menambahkan kalimat Allah Yehuwa berfirman untuk mendistorsikan kata yang maha kuasa. Karena kalau tidak ada kata Yehuwanya yang maha kuasa itu jatuhnya Yesus. Ya. Sekarang kita lihat LAI, Wahyu 1 ayat 8. Ya. Akulah Alfa dan Omega. Tuh ada nggak Allah Yehuwa berfirman di sini? Tuh. Nah. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Maka di sini yang berkata akulah Alfa dan Omega itu merujuk kepada dia yang telah ditikam. Siapa yang pernah ditikam itu? Yesus. Ya, sekarang kita buka bahasa aslinya. Ada nggak kata Allah Yehuwa berfirman? Takutnya nanti si Serafim ini ngedit-ngedit ya kan? Ya. Takutnya si Serafim ini punyanya berbeda. Buka dalam bahasa aslinya. Dari Wahyu 1 ayat 7. Behold is coming with the clouds idau erhetai metaton nepelon and will see him kai obsetai auton. Ya. Every eye and thus who him pierce and will well because him all the tribes of the earth. Yes, amen. Oke, dia yang telah ditusuk. Oke, auton exeken tesen kai kopsontai auton pasai hai pulai tes ges nai amen. Sampai kata amen. Ini Wahyu 1 ayat 7. Sekarang kita lihat ke Wahyu 1 ayat 8 tadi. Sesuai dengan mereka katakan Allah Yehuwa berfirman. Oke, di dalam LAI nggak ada. Kita bandingkan. LAI ini bohong atau saksi Yehuwa yang bohong. Kita lihat, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saksi Yehuwa mengatakan Allah Yehuwa berfirman. Sekarang kita lihat di dalam bahasa aslinya Wahyu 1 ayat 8. Ego emi to Alfa kai to Omega arhe kai tolos legei kurios hoteos ho on kai ho en kai ho erhomenos ho pantokrator. Maka yang mengatakan pantokrator di sini adalah ego emi. Siapa yang ngomong ego emi? Yesus. Ada nggak di sini dikatakan Allah Yehuwa leho? Ayo, saksi Yehuwa. Ada. Oh, itu ada saksi Yehuwa ngintip-ngintip. Ayo, jawab. Saksi Yehuwa ngintip-ngintip itu di bawah. Oh. Ayo, berarti LAI jujur. Oh. Ternyata Lembaga Alkitab Indonesia jujur, teman-teman. Padahal tadi Serafim mikirnya LAI bohong loh. Ternyata jujur LAI. Ya. Nah, di sini ada nggak Yehuwa berkata? Ya, misalnya Yod He Vav He atau gimana deh tulisannya dalam bahasa Yunani. Yehuwa leho. Leho itu artinya berkata ya. Ada nggak di sini Yehuwa leho? Nggak ada. Karena yang berkata di sini langsung menggunakan kata eho emi to alpha kai to omega. Karena di sini ada mengatakan alpha dan omega. Sekarang kita lihat dulu. Kita kembali ke bahasa Indonesianya tadi ya. Kita kembali ke bahasa Indonesianya. Siapa sih yang ngomong aku adalah Alfa dan Omega? Kan di sini nggak ada dikatakan namanya Yesus Kristus, Bang. Kok berani sekali Abang mengatakan Yesus Kristus? Mana saja sih dasar-dasarnya? Saya sudah tunjukkan tadi dia yang pernah tertikam. Saya juga sudah tunjukkan dia, ya, dia yang dia yang telah mati lalu hidup dan memegang kunci kerajaan maut. Lalu Wahyu ini, kita buka ini. Nih. Nih, kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini kan orang biasanya framing ini permulaan, di sini kan berkata, oh Yesus itu ciptaan yang awal, Bang, dia yang mula-mula. Kalau di LAI itu udah diganti Bang, ganti-ganti Bang, karena di Wahyu 3 ayat 14 di TB2 udah diganti jadi ini. Kita lihat Wahyu 3 ayat 14 ya teman-teman ya.
Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Di sini di ITB 2 sudah diubah jadi sumber, Bang, supaya mengaburkan Yesus itu diciptakan di awal, tiba-tiba diubah sama pendeta LAI jadi sumber. Apakah benar demikian? Kita buka bahasa aslinya. Nah, ini dia Don. Apakah LAI kali ini kalah? Wah, si Serafim ini semangat banget ini ingin menyerang LAI ini. Ya kan? Kaito Angelo TS Laodikeia Ecclesias Graspon Tadelegei ho amen ho martus ho pistos kai ho aletinos he arche. Oh, Yesus disebut arche loh. Arche itu artinya apa? Pemimpin, penguasa, sumber. Makanya di dalam Wahyu 3 ayat 14 di TB2 diperjelas, karena banyak yang berpolemik di Wahyu 3 ayat 14 itu ada kata permulaan, karena kata arche itu berbicara tentang shift, puncaknya. Ya, beginning, corner, magistrate, power, principality, principle, rule. Oh, ternyata Yesus pencipta, teman-teman. Coba saya tantang naik, yuk. Saya tantang naik. Yang tadi sok-sok bilang Yesus itu mengaku utusan. Coba naik ke atas. Paham gak kamu seperti yang saya jelaskan? Coba kamu bisa minimal menjelaskan kayak saya. Bisa nggak? Saya nggak sombong ya. Saya bukan sombong. Tetapi karena saya basicnya mengajar, saya bisa mengajar. Kamu coba tolong ajari saya dong. Coba ajari saya dong. Ya. Coba ajari saya dong. Ayo. Jangan ini. Kalau kata orang Karo, mau tukelkam. Kalau kata orang Toba, otto nih. Otto di sini kata bodoh di sini bukan artinya dihina-hina. Oh, bodoh enggak. Karena bodoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan akan suatu hal. Nah, ini kan kamu nggak tahu, makanya kamu bodoh, ya kan? Dan ya, itu ya. Ya, ini yang penting ya. Saya nggak tutup-tutupi. Ada yang bilang tadi, oh itu ditutup-tutupi, nggak jujur di bawah ditutup-tutupi. Yang mana saya tutup-tutupi ini? Yang mana saya tutup-tutupi? Atau kurang jauh handphone saya seperti ini? Yang mana saya tutup-tutupi? Ayo, yang bagian mana saya nggak jujur sama teman-teman? Kenapa saya katakan seperti? Perhatikan ya teman-teman ya. Perhatikan, saksi Yehua mengatakan Yesus adalah ciptaan yang awal. Mau kita buktikan yuk, kita buka lagi saksi Yehua tadi ya. Kita buktikan ya. Ini teman-teman harus hati-hati. Kita lihat, ini saksi Yehua di dalam Wahyu 3 ayat 14. Jadi Wahyu 3 ayat 14-nya orang saksi Yehua itu nggak sama LAI. Ya. Kalau LAI mengatakan dia adalah sumber dari ciptaan Allah. Sekarang kita lihat Wahyu 3 ayat 14 versinya saksi Yehua. Kita klik yang 3. Kan dia bilang Minang. Ya, Wahyu 3 kita buka ayat 14. Apa katanya di sini? Nah, kepada malaikat sidang jemaat di Laodikia, tuliskanlah begini. Inilah kata-kata amin, yaitu saksi yang setia dan benar, ciptaan Allah yang pertama. Nah, dia menulis di sini ciptaan Allah yang pertama. Supaya Yesus itu benar-benar ciptaan Allah yang pertama. Jadi memang Bani Kedar ini dapatnya dari sini. Oh, yang benar itu saksi Yehua. Oh, Abdul. Tadi kita sudah lihat bahasa aslinya itu pakai kata arche. Jadi terjemahannya saksi Yehova nggak benar karena dia mengatakan ciptaan Allah yang pertama. Bukan karena kata arche. Contohnya saya kasih jelaskan lagi. Monarki dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris monarch. Monarch itu berasal dari bahasa Yunani. Monos dan archein. Monos itu artinya satu, archein artinya penguasa, artinya penguasa tunggal, monarki. Kata arki itu dari kata arche dalam bahasa Yunani. Ya, sekarang kita lihat. Ya, kalau di sini Yesus yang adalah ciptaan disebut arche, ya kan? Mereka kan mengatakan Yesus dicipta. Kita screenshot dulu. Mereka mengatakan di dalam Wahyu 3 ayat 14 Yesus adalah ciptaan. Oke, is okay. Kita lihat ya terjemahan asli bahasa aslinya. Ini ya. Di dalam Wahyu 3 ayat 14 mereka mengatakan Yesus adalah ciptaan. Yesus adalah arche. Oke, kita catat dulu. Yesus yang adalah ciptaan adalah arche. Oke. Yesus ciptaan. Bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan. Not God. Tetapi Yesus adalah arche. Oke. Ini satu. Nah, sekarang kita buka lagi. Mereka tadi mengatakan di dalam Wahyu 1 ayat 8.
Ya, Wahyu 1 ayat 8 versinya mereka agak terlalu lama ini. Saya buka screenshotannya aja tadi. Agak lama. Biar saya percepat sama teman-temannya. Biar gampang ingatnya. Teman-teman nanti buka situsnya ya. Ini ya. Nih. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 Allah Yehuwa berfirman. Oke ya. Di Wahyu 1 ayat 8 mereka mengatakan Allah Yehuwa ya. Kita fix ya. Wahyu 1 ayat 8. Kita buka dulu bahasa Indonesianya itu apa sih? Yang asli. Kita buka. Wahyu 1:8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sekarang kita buka bahasa aslinya. Ini Allah Yehuwa nih berfirman katanya mereka. Allah Yehuwa nih. Ingat ya, Yesus bukan Tuhan ya. Ingat, Yesus bukan Tuhan katanya. Kita buka, Wahyu 1:8. Ego emi to alpha kai to omega arhe. Jadi Allah di sini juga adalah arhe. Oke, kita tulis. Oke. Allah Yehuwa is God. Ini juga arhe. Ini dasarnya Wahyu 3 ayat 14. Ini dasarnya Wahyu 1 ayat 8. Oke. Yesus itu bukan Tuhan karena dia diciptakan yang paling pertama. Di dalam Wahyu 3 ayat 14 dia dikatakan arche. Yesus yang bukan Tuhan dan dia adalah ciptaan disebut arche. Oke. Tetapi di dalam Wahyu 1 ayat 8 ya, Allah Yehuwa itu adalah Allah God. Allah Yehuwa is God dan dia adalah arche. Berarti saksi Yehuwa arche-nya ada dua. Paham ya? Berarti saksi Yehuwa arche-nya ada dua. Satu arche-nya yang adalah Yesus yang diciptakan tapi bukan Tuhan. Satu lagi adalah Allah Yehuwa yang bukan God, yang adalah God itu sendiri. Tapi dia juga arche. Berarti arche-nya ada dua. Tetapi karena orang Kristen percaya yang berfirman di Wahyu 1 ayat 8 itu adalah Yesus sendiri. Nggak ada embel-embel saksi Yehuwa ini. Nggak ada embel-embel Allah Yehuwa. Karena kita sudah cek bahasa asli nggak ada ininya. Dan itu memang merujuk kepada Yesus. Maka arche kita cuma satu. Kalau sempat Yesus bukan Allah, tetapi Yesus adalah arche dan Allah adalah arche, berarti ada dua penguasa. Jadi penguasamu mana, Yesus atau Allah? Tetapi karena kita percaya Yesus adalah Allah, karena dia adalah firman yang sehakikat dengan Allah, dinujulkan dalam rupa manusia, namanya Yesus, gelarnya Kristus. Dan dia mengatakan dia arche. Di sini juga Yesus yang berkata arche. Maka arche-nya kita satu, sebab Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kolose 1 ayat 15 juga dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 2 ayat 9 dikatakan segala kepenuhan keilahian ada dalam dia secara jasmani. Dan dia adalah anak tunggal Allah yang sehakikat dengan dia. Maka arche-nya Tritunggal, saya tegaskan. Maka arche-nya Tritunggal, penguasanya Tritunggal itu satu, bukan dua. Nah, ya ini. Coba yang tadi soal ngomong Yesus utusan, bisa nggak kau jelaskan seperti ini? Saya mau lihat kemampuanmu udah sampai mana. Kayaknya kamu pintar sekali. Mungkin kamu dosen S3 ya kan? Udah. Ini dari anggaplah saya nggak pernah mengecam pendidikan, anggaplah saya omong kosong. Coba kau bantah dulu ini. Kira-kira bisa nggak kau bantah? Jangan kau benarkan. Saya ingin kau bantah pernyataan saya. Kira-kira kalau orang tidak sekolah bisa nggak menjelaskan seperti ini? Ayo. Nah ini S5. Oh, akun pansos. Udah turun aja bro, nggak perlu di sini. Ilmumu nggak ada pansos. Kasar kali abang ini, nggak suka silakan tinggal, kalau suka kita belajar ya. Saya nggak ada kompromi dalam iman saya. Kalau saya mengajarkan sebagaimana Kristus mengajarkan dengan tegas, saya kegas. Nggak suka silakan tinggal. Maka saya katakan jadi orang Kristen nggak boleh Kristen gampangan. Maka saya mengajarkan ya ini karena saya takut nanti saya mati, ilmu saya nggak ada yang sebarkan. Sayang teman-teman, saya dikasih buku gratis, banyak yang kasih ya. Ada donatur buku di sini, bukunya itu gratis dikasih sama saya. Makanya saya juga mau ilmu saya dibagi dengan gratis gitu ya. Jadi sayang banget, percuma ilmumu tinggi nih, percuma banyak pengetahuan tapi nggak kau sebarkan, sayang gitu loh. Apalagi ini butuh ya kan. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Alkitab kalian sudah diubah, kamu jangan ngomongnya sama orang Kristen Tritunggal, kamu ngomongnya sama Oneness
Kamu ngomongnya sama Unitarian, kamu ngomongnya sama saksi Yehua. Lah mereka itu mengubah-ubah ayat Alkitab. Ya, jadi jangan aneh-aneh. Dan saya lihat kamu masih nonton di bawah, ya. Saya masih lihat kau tonton di bawah. Naik ke atas, naik ke atas. Jangan sosok ngomong doang. Ayo, kamu masih di bawah loh, saya lihat loh. Saya lihat kamu di bawah, jangan pura-pura, jangan kau pikir saya nggak tahu kau di bawah. Nih, bos saya tunjuk nih, nggak mau naik dia, nggak mau naik dia. Nih, tuh, tuh, nih, saya undang nih, nggak mau naik dia, saudara, sulit, saudara. Sudah saya ajak kau naik ke atas, sulit, saudara. Ini namanya The Silent S3A. Sulit, saudara. Nggak berarti naik, saudara. Ya. Saya ngomong apa adanya. Saya ngomong apa adanya. Malu-malulah kau. Artinya supaya orang tahu bagaimana kualitas kalian. Ya. Itu. Saya kalau katakannya jika ya tidak, jika tidak. Kalau saya nggak suka sama orang, saya bilang nggak suka. Ya itu. Dan saya juga menunjukkan saya nggak suka sama kamu kalau kamu mau ngajarin saya. Kamu naik ke atas tunjukkan ilmumu. Ya, saya bukan sombong di sini. Saya bisa mempertanggungjawabkan ilmu saya. Kau naik ke atas, kau jelaskan ilmu yang kau punya. Ya, dengan minimal seperti penjelasan saya dari makna-makna aslinya. Kalau kau bisa, itu pun kalau kau bisa. Ya. Kan SS-nya pernah bilang kita membuang nama Yehua di Alkitab. Hah? Bukan ya? Ini. Saya kasih tahu ya teman-teman. Ini. Kita buka Ulangan 6 ayat 4 ya. Nih, kita bukan membuang. Kita bukan membuang ya. Ini. Kita buka Ulangan 6 ayat 4. Kita buka di LAI juga. Ulangan 6 ayat 4. Udah deh yang SS-nya daripada sebar brosur. Kejam sekali antum, kejam sekali antum kelomang XP, Jangan seperti itu, saudara. Sakit hati nanti mereka, saudara. Ya, Ulangan 6 ayat 4 ini ya. Kita bukan membuang ya, biasanya kasih tahu kenapa nggak ada kata Yahweh atau Yehua di dalam Alkitab. Ya, berarti mereka ini memang nggak paham konteksnya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, ya Tuhanlah Allah kita, oke? Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kata Tuhan di sini perhatikan huruf gede semua, T-U-H-A-N, Tuhan. Ini diterjemahkan dari kata Yahweh, Yod, He, Vav, He, atau yang mereka sebut Yehua. Kalau saya menyebutnya lebih ke Yahweh atau Hashem. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Orang Yahudi ketika dia lihat huruf Yod, He, Vav, He, ya, Yod, He, Vav, He, Yod, He, Vav, He, itu mereka nggak nyebutnya Yahweh, Yehua, apalagi ini huruf mati semua. Pengucapannya kita nggak jelas, Yehua, Yahweh, nggak ada yang benar itu semua. Itu hanya pelafalan kita supaya gampang. Ini huruf mati. Mereka ya karena ada larangan jangan menyebut nama Tuhan Allah. Bahasa asli kita gini, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Jadi mereka nggak menyebut nama Yahweh. Jadi mereka ganti dengan kata Adonai. Adonai itu berasal dari bahasa Ibrani Adon. Adon itu artinya penguasa. Nai itu merujuk kepada Allah. Kalau manusia dia disebut Adoni. Jadi penguasa kalau di bumi disebut Adoni, penguasa di sorga disebut Adonai. Makanya Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya. Jadi sebagaimana nama ini dihormati, ya, nama ini dihormati, LAI juga mengikuti. Ya, LAI juga tulis, tapi dia kan membedakan T-U-H-A-N, Tuhan, Tuhannya huruf besar semua. Makanya dibedakan supaya nggak sembarang-sembarang orang sebut Yahweh untuk menguduskan nama ini loh. Ya, tapi dikasih tahu sama kita, kata Tuhan di sini itu dari kata Yahweh. Makanya kalau teman-teman misalnya beli Alkitab awal-awal itu kan ada buku panduannya kan. Sekarang kan zamannya internet. Masa saksi Yehua ngomongnya seperti itu, berarti orang yang seperti gaptek itu. Sekarang kita buka 1 Korintus 8 ayat 6. Perhatikan. 1 Korintus 8 ayat 6. Nih, saya kasih tunjuk nih. Saya kasih bedanya. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6.
Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita tahu, dan satu Tuhan. Perhatikan, T-nya huruf besar, U-nya huruf kecil. Satu Tuhan. Sedangkan di sini tadi kata Tuhan itu huruf gede semua, T-U-H-A-N. Jadi beda. Tuhan yang T-nya huruf kecil dengan Tuhan huruf besar semua. Tuhan di sini itu merujuk kepada nama dari Yod He Vav He. Jadi kita bukan menghilangkan. Ya, orang Yahudi aja nggak sembarang ngomong Yahweh Yahweh. Lah ini ada saksi Yehua dengan bangganya mengucap nama itu tanpa merasa bersalah. Begitu ya. Jadi kita bukan menghilangkan ya. Tergantung konteks, tergantung bahasa mana yang dipakai. Kalau kita baca bahasa Ibrani ya ada. Tapi kita tetap sama cara menggunakan bahasanya. Saya juga sama. Ketika ada kata Yod He Vav He, kalau saya baca yang bahasa Ibrani, saya akan mengucapkannya Adonai. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Gitu ya. Nah, Wehabta et Adonai Eloheka bechal labecha ubechal nafsecha ya ubechal moedecha. Nah, sama semua. Setiap ketemu kata Yod He Vav He, saya akan baca Adonai. Sama seperti Alkitab, setiap ada kata Yod He Vav He diterjemahkan T-U-H-A-N, Tuhan, huruf gede semua. Udah gitu aja, simple. Gitu ya. Makanya di dalam Septuaginta, saya kasih tunjuk nih. Septuaginta, perhatikan. Ini adalah Septuaginta Alkitab bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Nih, dia nggak ada kata Yahweh. Jadi bukan menghilangkan. Itu kurang literasi sejarah itu. Ya, itu kurang literasi sejarah saksi Yehua ini. Ini orang saksi Yehua ini 11-12 sama mereka. Perhatikan. Akue Israel, kurios soteos, kurios is esten. Tuh perhatikan. Dengarkan akue Israel, dengarkan Israel, kurios soteos ya. Kurioslah teos kita, kurios itu satu. Akue Israel, kurios soteos, kurios is esten. Ini bahasa Yunani ini. Ini bahasa Yunani itu. Lebih tua daripada bahasa Ibrani tadi. Yang saya bukakan tadi bahasa Ibrani itu adanya di abad 9 sampai 10. Itu namanya teks Masoretik. Ini Septuaginta sudah ada di abad keempat sebelum Masehi. Sebelum Tuhan Yesus ada, ini udah ada. Nih. Ada nggak kata Yahweh di sini? Ada nggak orang Yahudi yang keberatan pada masa itu? Nggak ada. Nih sama nih. Akue Israel, kurios soteos, kurios is estin. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ya kan? Tapi nggak dibaca Yahweh ya, ingat ya, mereka membacanya Adonai. Makanya teman-teman nggak bakal pernah dengar Shema Israel, Yahweh Eloheinu, nggak bakal pernah. Ya. Yang kalau orang Yahudi pasti selalu baca Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai. Kata Adonai dalam bahasa Ibrani itu sepadan dengan kata kurios. Jadi kata kurios di dalam bahasa Yunani yang ada di Septuaginta itu diterjemahkan dari kata Yod He Vav He. Ya, jadi Yehua atau Yahweh itu adalah kurios dan Yesus adalah kurios. Itu sekaligus menegaskan Yesus sehakikat dengan Yahweh. Paham ya? Paham ya teman-teman ya? Sudah paham? Jadi kita nggak menghilangkan ya, itu tergantung konteksnya. Maka saya katakan minim literasi sekali saksi Yehua ini. Kok sama botolnya sama Bani Kedar? Saya kasih ulang. Yahweh itu akan dibaca Adonai. Adonai itu dari kata Adon. Ya, dari kata Adon, bukan adonan kue ya. Adon, bukan Adon bahasa Karo. Adon bahasa Karo gila artinya, bukan ya. Adonai itu dari kata Adon, artinya penguasa. Ya, jadi setiap ada kata Yahweh dibaca Adonai. Nah, ketika menerjemahkan Septuaginta, bahasa Yunani, kata Adonai ini bahasa Yunaninya apa sih? Bahasa Yunaninya kurios. Jadi mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta Yunani Septuaginta, dia nggak nulis kata Yod He Vav He dalam bahasa Yunani, tapi mereka menggunakan kata kuriosnya untuk menghormati nama itu tadi. Makanya teman-teman nggak bakal ketemu nama Yahweh di dalam Septuaginta sampai kiamat, nggak bakal ketemu. Ya, Bang, saya mau tobat sekarang, saya saksi Yehua. Hah? Serius kamu Ya, puji Tuhan, ya.
Nah, ini ada satu orang ini saksi Yehova, teman-teman, tobat hari ini juga, tobat luar biasa, haleluya. Haleluya. Tuh, hari ini langsung. Nah, ini pentingnya kita belajar konsep. Oke ya. Jadi kata Yahweh itu dibaca Adonai. Adonai itu di dalam bahasa Yunaninya kurios. Maka dalam penerjemahan Septuaginta, para tua-tua Yahudi menerjemahkan menjadi kurios. Akue Israel, kurios soteos, kurios is estin. Dengarkan orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarkan orang Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Dengarkan orang Israel, ya, kurios lah teos itu, kurios kita satu. Paham ya? Paham ya teman-teman ya, gampang ya, ya. Jadi kita nggak menghilangkan ya. Dengarkan ya saksi-saksi Yehova yang belum bertobat itu, perhatikan temanmu udah tobat satu orang tuh. Ya, puji Tuhan hari ini ada satu jiwa yang terselamatkan. Ya. Inilah tujuan saya, selalu tunjukkan aslinya, tunjukkan aslinya, tunjukkan aslinya. Bukan kita sombong saya paling paham aslinya, tidak. Bukan untuk menyombongkan diri. Karena di Bani-Bani Kedar ini kan sok-sok bahasa asli. Giliran ketemu Kristen yang bisa bahasa asli, di bawah semua cuman kejang-kejang. Ya kan? Makanya kalau ada orang yang mempermasalahkan Yesus mengatakan dia adalah kurios, coba kita perhatikan. Kita perhatikan ya. Ingat ya, di dalam Ulangan 6 ayat 4, Yahweh itu disebut kurios. Kurios soteos, kurios is esten, oke? Yahweh itu disebut kurios. Oke ya. Sekarang kita pergi ke Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini kan mereka marah nih. Harusnya Tuhan kan gitu nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Salah Serafim, ini Tuhan itu Tuhan. Coba kita lihat bahasa aslinya juga apa ya. Ya. Nih, perhatikan. Kata apa ini? Engkau menyebut aku hodidas kalos kai hokurios emigar. Ya. Ya. Emigar, kata Tuhan Yesus. Sayalah emigar. Engkau menyebut aku hodidas kalos kai hokurios. Didaskalos itu artinya pengajar. Bisa diterjemahkan juga menjadi guru, karena guru pengajar ya. Didaskalos itu artinya pengajar. Kai hokurios. Yesus juga mengatakan saya kurios. Teks yang ada di zaman Tuhan Yesus itu Septuaginta bahasa Yunani. Ya kan? Ya, ketika Yesus mengatakan saya kurios, kenapa orang Yahudi marah gini ya? Karena Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah dan dia mengatakan dirinya kurios lah, makanya orang Yahudi ingin melempari dia pakai batu. Saya buktikan sama kamu. Ya, Bani Kedar ya. Sekarang kita buka Yohanes 10 ayat 30. Kita lihat. Karena Yesus mengatakan dia kurios lah, dia menyatakan dirinya sama dengan Allah lah, makanya orang Yahudi ingin melempar dia. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi, perhatikan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Lalu Tuhan Yesus protes, ditanya sama dia. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku, wahai orang Yahudi? Dijawab sama orang Yahudi, perhatikan. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus mensetarakan dirinya dengan Allah. Yang bisa bahasa Yunani naik ke atas. Ini si bimbel naik ke atas. Bisa bahasa Yunani naik ke atas. Kita buka bahasa aslinya. Jangan komentar doang di bawah kayak orang bodoh tidak pernah sekolah. Yohanes 20 ayat 17 kata naik ke atas. Kita buka bahasa aslinya. Jangan ngajarin saya kamu.
Oke, jadi orang Yahudi itu marah kepada Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ingat, Yohanes 13 ayat 13 bahasa Yunani yang menggunakan kata kurios sebagaimana Allah di perjanjian lama. Akue Israel kurios oteos kurios is estin. Allah Yehua juga disebut kurios. Maka Allah Yehua yang adalah kurios dan Yesus adalah kurios dan dia dilempari oleh orang Yahudi karena dia menyamakan dirinya dengan sang kurios. Makanya benarlah ketika Rasul Paulus mengatakan di dalam diri Yesus secara jasmani seluruh kepenuhan Allah berada, sebab dia adalah firman Allah yang sehakikat dengan Allah dan memang praeksistensinya sebagai manusia itu adalah Allah. Ya. Oke. Nah itu dia. Roma 3 ayat 7. Jangan Roma 3 ayat 7, baca dong dari ayat 1 kalau kamu orangnya jujur. Ayo. Gak berani naik saya bisukan. Gak usah kacamatamu yang gede, otakmu juga harus gede. Jangan kacamata doang yang gede ya. Saya juga sama kayak kamu bro, pakai kacamata, tapi saya nggak sebodoh dirimu. Ya, saya juga pakai kacamata kok. Nih, saya juga pakai kacamata nih. Saya masih muda dan kamu lebih tua dari saya. Kenapa kamu nggak paham apa yang saya katakan? Apakah kamu kurang belajar atau kurang gimana? Saya nggak tahu. Paham ya? Oke, paham ya. Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aku Israel, kurios oteos, kurios is estin. Kurios kita is estin, kurios kita satu. Oke, kurios kita satu. Oke, sama seperti di 1 Korintus 8 ayat 6, kurios kita satu namanya Yesus Kristus. Tiba-tiba larinya ke Roma, baca perikop aja nggak berani. Kalian nggak pernah belajar baca perikop. Kenapa? Karena nanti kamu ketahuan, karena kamu sedang menjalankan dusta-dusta dari ajaran agamamu. Sulit, saudara, sulit. Ya.